Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru pejuang pendidikan di Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ria Resita dari SMA Negeri 1 Bonjol, calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Ada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar. Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Bagaimana melakukan ataupun menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini jelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi jelas, maka guru harus melakukan yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang membuat murid mau belajar, yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif, yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana murid berada. Pada aspek yang kedua, yaitu minat murid. Minat murid setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan suatu hal yang berharga bagi orang lain ataupun murid. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Pada profil belajar murid ini dapat kita lihat pada lingkungan keseharian murid, budayanya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, melakukan berbagai penilaian. Dari 3 cara ataupun 3 strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran, yang pertama yaitu diferensiasi konten.
Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran yang kedua yaitu diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami ataupun memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan ataupun memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, dan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid memerdekakan belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, semoga kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.